Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Okta Ramdhani. Nah, di video kali ini kita bakal membahas mengenai file input-output untuk menyimpan data permanen dan juga exception handling agar aplikasi tidak mudah crash. Nah, tapi sebelum kita mulai mengetik kode, eh, kita wajib merencanakan dulu apa perencanaan atau blueprintnya dulu. Nah, itu menggunakan UML diagram. Nah, sebelum ngoding, biasain dulu untuk kita semua sebagai programmer untuk membuat denah terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut pemodelan. Nah, di sini kita bakal pakai UML kelas diagram yang simpel aja. Seperti yang udah saya buat di sini. Coba lihat pada gambar ini. Nah, kotak ini mewakili kelas yang bakal kita buat. Namanya aplikasi diary, di mana di sini ada atribut yang namanya file catatan. Nah, ini ibarat kertas tempat kita bakal nulis datanya nanti. Misalnya diary.txt. Nah, di bagian bawah atau di bagian kirinya ada dua action atau metode utama. Yang pertama, ada tulis catatan untuk menulis data dari aplikasi ke file. Yang kedua, ada baca catatan untuk mengambil data dari file untuk ditampilkan di layar. Nah, dengan gambar ini kita jadi tahu apa yang harus di-coding dan gak bakal bingung nanti di tengah jalan atau saat melakukan development. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk menerjemahkan UML diagram tadi itu ke dalam kode Java-nya. Nah, yang pertama-tama kita butuh fitur file input output dulu. Nah, tapi ingat urusan file itu sangat rawan akan terjadinya error. Filenya bisa hilang, hard disknya penuh, atau rusak. Nah, maka dari itu, Java mewajibkan kita memakai blok try catch. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan mempercepat videonya dalam uh, pengodingannya agar mempersingkat waktu. Nah, oke. Nah, teman-teman, di sini aku pengen jelasin dikit nih tentang try dan catch itu sendiri ya. Yang dimana di sini sempat diterangin juga apa yang sempat aku tulis. Nah, di sini anggap saja bahwasanya try ini adalah area kerja. Nah, di sini kita memanggil metode atau fungsi yang bernama file writer. Nah, kita tulis pesan di situ, halo, ini percobaan simpan data. Nah, terus jangan lupa ketika kita sudah menggunakan metode file writer, entah apapun itu, jangan lupa di
panggil metode untuk menutupnya itu close. Nah, ini wajib agar datanya benar-benar tersimpan, teman-teman. Nah, kemudian eh, untuk cache, ini jaring pengaman kalau menurut aku. Jadi kalau di dalam try ada error, program itu nggak bakal mati, tapi bakal loncat ke cache. Nah, kita tulis saja pesan gagal simpan data. Nah, jadi kita tahu tuh kalau ada masalah nantinya. Nah, kemudian eh, lanjut untuk apa yang di bagian read file ya. Nah, di sini read file itu, nah ini saya tulis nih, membaca dari file. Nah, di sini eh, read file itu berfungsi kalau misalkan kita pengen baca, udah jelas. Nah, data yang udah tersimpan itu gimana cara bacanya? Nah, cara bacanya itu udah jelas kita pakai yang namanya scanner. Nah, sama kayak tadi, kita bungkus dulu pakai try catch, kemudian kita buat objek file yang namanya sama kayak sebelumnya. Terus kita menyuruh atau memberi arahan kepada scanner untuk membaca file itu. Nah, sini saya menggunakan apa namanya perulangan while untuk mengecek. Nah, selama di file masih ada baris kata-kata, saya meminta tolong kepada scanner untuk menampilkannya ke layar. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka dari itu, eh, ketika saya jalankan programnya, maka akan muncul langkah pertama sedang mencoba menulis data. Nah, yang dimana data itu berasal dari dua kata ini. Nah, kemudian langkah kedua itu sedang mencoba membaca file yang dimana isi dari file itu adalah halo diary eh, hari ini aku akan belajar PBO Java. Nah, cuman di sini ada apa ya? Ada misconception sepertinya dalam pembacaannya karena seharusnya eh, ketika ada titik dua seperti ini itu menjadi dua baris. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi bahan evaluasi ke depannya. Nah, maka dari itu program langkah kedua dinyatakan sukses karena semua data berhasil dibaca. Mungkin sekian dari penjelasan UML diagram dan pembahasan file input output dari saya. Sekian, terima kasih.